futur ini dari hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, inna likulli amalin sirrah. Jadi kata Nabi, setiap amal itu ada puncaknya. Lagi enak-enaknya itu ada. Ibarat mendaki gunung sampai di puncak. Walikulli sirrah fatrah. Tapi ingat, kadang kalau udah sampai puncak kan turun. Ada menurunnya, ada lemahnya. Kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Orang yang lemah ataupun semangatnya menurun, tapi selagi dia berada dalam sunnahku, itu dalam petunjukku, kata Allah, masih dalam yang baik. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang lemas, enggak semangat, menurun semangatnya, tapi di luar dari sunnah Rasulullah, maka faqad halak, itu tanda kebinasaan, keburukan. 15 hari agar kita tidak menyesal, saya tulis ada 5 pertanyaan. Di antaranya adalah waktu pengalaman dulu di Mesir, mau memasuki hari ke-10 terakhir itu mengancang-ancang masjid mana yang mau diiktikafi, ya, tempat iktikaf. Daftar, kalau memang bayar, anak-anak disiapkan. Itu kalau sudah mau memasuki 10 hari terakhir. Kedua adalah di 15 hari ini, pertanyaan kedua, ibadah kita semakin meningkat atau menurun? Ini tanya diri kita. Yang ketiga, sudahkah puasa kita yang 15 hari yang lewat ini sudah berkualitas atau tidak? Yang keempat, bagaimana kaifa nata'amal ma'al Quran? 15 hari ini kita tanya diri kita, bagaimana interaksi hubungan kita dengan Al-Quran? Karena Allah mengakrabkan, menurunkan, memudarasah tadarusnya Rasul itu melalui Jibril itu di Ramadan. Begitulah akrabnya. Dan Allah mengakrabkan Al-Quran kepada nabinya, yang nabi itu adalah teladan kita yang dijamin masuk surga, yang membawa risalah. Kita ini siapa? Maka kita tanya, bagaimana yang 15 hari ini interaksi kita dengan Al-Quran? Baru yang terakhir, sudahkah kita memanfaatkan fase maghfirah tadi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seberapa hebat, seberapa sungguh-sungguhnya kita mengambil momentum peluang bonus-bonus ampunan itu, dan itu ada di bulan Ramadan, dan kita ada di bulan itu, dan Allah memberikan peluang itu. Pertanyaannya ke kita, seberapa seriusnya, seberapa spesialnya ampunan itu, dan kita betul-betul ingin menggapai meraihnya.
Jadi kata ulama, hadis futur tadi itu dibagi dua. Satu perintah, satu lagi larangan. Perintahnya jaga semangat. Karena godaan di Indonesia ini selari dan sesuai dengan budayanya agak beda dengan di Timur Tengah. Budaya di Indonesia ini kalau Ramadan makin ke ujung makin banyak godaannya. Betul nggak? Apalagi kita yang berdomisili di Riau ini rata-rata perantau. Kadang kalau bekerja, istri di Jawa, anak di mana, suami di mana. Fokusnya kurang. Yang menarik lagi, budaya kita di Indonesia ini yang namanya puasa ke hari raya, semuanya pingin baru, baju baru, isi toples pun pinginnya baru, kue macam-macam kue. Pulang kampungnya meriah dan seterusnya. Akhirnya yang Allah takdirkan yang 30 hari pun atau 29 pun itu buyar ya dengan suasana budaya kita itu. Jadi ada 3 ini mengembalikan semangat, makanya saya ingin coba flashback lah. Ada memang 3 jenis orang kalau masuk ke Ramadan itu. Dan ini ada kaitannya dengan tema kita. 1, memang orang-orang yang fastabiqul khairat itu dapat dia. Memang berlomba-lomba kebaikan itu memang dia orangnya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, Al-Hadid ayat 21 itu. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Memang dijadikan dia harus menang. Ini kompetisi yang Allah kasih dan nggak boleh hendak finish. Tidak ada istilah patah semangat, tidak ada istilah kendor, dia gas terus. Ini orang yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Memang ada orang yang kedua ini, orang musiman namanya. Memang musim Ramadan inilah dia muncul. Semangatnya muncul di situ. Kalau dalam bahasa Arabnya Ramadaniyat. Karena Ramadanlah dia semangat. Bukan karena Allah. Jadi ada maksud di balik itu semua karena kalau kata orang Medan pinoman. Minimal. Dan terkadang tidak pula full. 5 hari udah habis. Tunjuk wajah, batang hidung, selesai. Nah, ada yang ketiga. Ya. Orang-orang yang sekedarnya saja. Bahkan mereka ini sangat benci dengan Ramadan. Terasa menyiksa, mengganggu, menyusahkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tipe yang pertama inilah yang memang yang diharapkan dan mereka sudah menunggu lama, menanti, memang betul-betul dirindukan. Spesial dari 12 bulan, memang yang sebulan ini bertambah kerinduannya. Doa-doa yang dia minta dahsyat sekali. Itu fase maghfirah itu yang tadi pertanyaan tadi. Memang dia sungguh-sungguh
Dia tahu di 11 bulan itu mungkin dia pernah lalai berdosa. Ujung rambut, ujung kakinya, matanya, telinganya, lisannya, perutnya, tenggorokannya, tangannya, kakinya. Dia tanya. Mungkin dia pernah menyakiti hati orang tuanya, saudaranya, teman kantornya. Dia pernah lalai, dia pernah macam-macam. Maka Allah khususkan, ini untukmu, ini ada ampunan, ini bulan ampunan. Memang di luar Ramadan pun aku mengampunkan, tapi ini beda. Suasananya, kondisinya, semuanya sudah kukondisikan supaya ku ampunkan dosamu. Kau di mana? Apa yang kau lakukan? Kenapa belum serius juga? Kira-kira gitu. Kak, masih main-main juga. Kok sama hari-hari di luar Ramadan sama di Ramadanmu? Ngapa nih? Kok belum move on juga? Hah, ada apa? Apa engkau nggak butuh ampunanku? Apa ada jaminan untukmu? Ada satu ayat saya baca di surah Az-Zumar ayat 56. Antaqulan nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Apa kata ulama tafsir? Antaqulan nafsun, Allah minta agar jangan sampai nanti engkau berkata, dan ketika itu engkau sudah di akhirat, posisimu tak lagi di dunia. Ya hasrata, alangkah menyesalnya aku, kata dia. Meruginya, khasarah. Kenapa merugi? Atas, kalau bahasa ulama, terhadap hak-hak Allah yang dia tinggalkan. Ala ma farrattu fi jambillah, tafrid fi haqqillah. Kata ulama tafsir, ketika itu dia merasakan an-nadamah asy-syadidah, penyesalan yang dahsyat. Sampailah lisannya berucap, apa kata dia? Wa qala rabbirji'un, ya Allah pulangkan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal saleh atas kesempatan peluang yang dulu diberi sama Allah tapi aku tak kerjakan. Tapi sekarang dia minta pulangkan ke dunia. Padahal kata Allah di surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah lah, maka oleh sebab itu fabidzalika, hendaklah kamu gembira, huwa khairum mimma yajma'un. Jangan sombong, jangan ujub. Semua ini nikmat Allah. Kusehatkan, ku kasih engkau pekerjaan, ku beri kau nikmat, ku beri lagi engkau. Wa inna minkum min ayyamikum lanafahat. Dari 12 bulan itu ada saat-saat waktu. Aku bersumpah wal as, aku bersumpah demi malam wal lail, aku bersumpah tentang negeri, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan waktu duha wad duha. Aku bersumpah ada satu bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan dari satu bulan itu fihi lailatul khairum min alfi syahr. Ada malam-malam lebih baik dari 1000 bulan. Coba lihat. Di mana posisi kita saat ini?
Jadi kalau masuk ke 10 hari kedua ini, sholat udah mulai masbuk, baca Quran ada tak ada, ngobrolnya udah makin banyak, cerita entah kemana-mana, zikirnya hilang, sedekahnya hilang. Terus kita siapa dengan Ramadan ini? Kita tidak ada apa-apanya. Maka kata ulama di sini, renungkan ya akhul Islam. Ini adalah Ramadan, ini adalah kesempatan yang tidak ada kepastian itu terulang dalam hidup kita. Tidak ada kepastian. Entah ya sehatnya belum tentu sehat tahun depan. Sibuknya, tempat kerjanya. Berapa banyak orang hari ini di Riau, tahun depan udah mutasi, entah di Sulawesi, di Papua, di mana. Kita tidak tahu dengan bukan hanya kondisi, bukan hanya gaji, bukan hanya tempat kerja, bahkan hidup mati kita pun tidak ada jaminan tahun depan. Maka kata ulama, penyesalan itu memang bukan di awal tapi di akhir. Dan lebih parahnya bukan di akhir tapi penyesalan di akhirat. Maka agak beda itu. Penyesalan bukan di awal tapi di akhir. Yang lebih gawatnya lagi ditambahkan akhirat. Maka ya akhul Islam, ada beberapa solusi penutup dari majelis zuhur di Masjid Al-Fattah ini. Pertama, solusinya adalah cepat bangkit, cepat sadar. Kok agak menurun nih, kok kurang semangat nih, balikkan lagi. Ya, cepat. Jangan sampai ya terlalu jauh. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah menspesialkan pahalanya, surganya, doa diistijabah, ada malam Lailatul Qadar, ada bau mulut lebih wangi dari harum kasturi, kita malah kendor, malu kita. Maka cepat bangkitnya. Ingat karunia-karunia Allah, rahmat-rahmat Allah yang Allah siapkan untuk kita. Yang kedua adalah perbaiki niat, tajdid niat. Kita bukan hanya sekedar mencari pahala, tapi yang lebih tinggi adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurangi beban. Terutama apa? Tuntutan-tuntutan. Nanti akan ada waktunya. Pulang kampungnya, kasih porsinya. Siapkan, mau belanja pun boleh belanja, tapi jangan sampai tidak sholat di masjid, jangan sampai masbuk. Ya, jadi kata Rasul, wa kana Rasul ajwadun nas. Rasul itu adalah dermawan, tapi ketika masuk Ramadan, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, terutama beban kerja, beban pikiran, beban hidup. Ini Ramadan, banyak berdoa, banyak serius mohon sama Allah agar segala, walaupun ada masalah, minta solusinya kepada Allah. Ada kemarin saya ngisi kajian zuhur di RSUD, ketemulah kawan, dia pengurus masjid. Rupanya jantung dia sudah harus bypass, dikasih ring, udah nolak ringnya, balonnya. Kalau bypass ini harus digergaji, dadanya harus dibelah. Dia tak mau. Dia cerita, inilah berkahnya Ramadan. Saya bawa zikir, saya bawa doa, dan dia puasa. Itu masya Allah. Harusnya orang yang harus bypass itu udah koma itu, karena udah busuk, dan operasinya dibelahlah di betisnya, diambillah nanti syaraf jantungnya, dilaskan ke yang busuk itu, dipotong, anggap ini potong,
ambil sarafnya dari cadangan yang Allah kasih, cadangan di betis, nanti dijahit lagi di sini. Tapi ya Masya Allah, qadarullah, itu semangat dia hidup itu, dia bawa zikir, ya Allah beri peluang ya Allah. Jadi kurangi beban, terutama beban dunia ini, biar nanti ringan beban kita di mana? Di akhirat. Kemudian fokuslah kepada ampunan Allah. Makanya di awal-awal buat target, buat program, kejar target. Orang yang nggak punya program, gimana mau buat target? PLN aja ada targetnya. Berapa tiang yang mau dibangun tahun ini? Berapa tanah yang mau dikompensasi, dibebaskan, dan seterusnya. Ada target-targetnya. Kita nggak punya target, ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Nggak ada bedanya Ramadan sama tak Ramadan. Na'udzubillah. Kemudian apa? Finishkan. Jangan cuma 10 hari, 15 hari hilang. 20 hari luntur. Nggak. Sampai 30 hari. Pastikan. Telepon mak kita. Saya udah telepon. Nus pulang kalau nak pulang mak. Kapan? Khutbah Idul Fitri. Ya, habis itu nanti saya pulang. Oke. Tiap tahun biar dapat i'tikafnya, biar dapat mengisi kajian di malam i'tikaf, imam dan seterusnya. Nikmat Quran kejar. Jangan tengok. Orang udah kita masih. Ini saja. Jazakumullah khair, al'afu minkum. Masih ada berapa hari lagi? Jadi ini momen yang pas. Servislah yang oli-oli yang udah berkurang. Radiator yang bocor, bawa ke radiator. Namanya Bang Regar. Ya, maksudnya servis semuanya. Yang niatnya yang kurang tambah. Yang oli-oli yang apa? Semangat. Ya, gas. Karena masih ada waktunya. Tapi kalau besok mau hari raya, ceramah kita, mari kita muhasabah, tidak ada guna lagi. Dan waktunya hanya 7.20. Kalau 30 hari puasa kita, jamnya 720 jam. Sekarang sudah habis 360. Tinggal separuhnya. Tentukan di mana posisi kita, dan insya Allah nanti Allah mengumpulkan kita di surganya, insya Allah.